Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Anggraini dengan NIM 02502017. Program studi akuntansi. Di sini saya ingin mengolah data uji SPSS regresi logistik. Yang pertama-tama kita masuk ke SPSS-nya terlebih dahulu, lalu ke bagian file, kita impor data, terus kita paste, lalu klik OK. Nah, di bagian variable view itu, kita ganti measure-nya menjadi ordinal semua, lalu ganti labelnya X1 profitabilitas, X2 likuiditas, X3-nya leverage, X4 aktivitas, X5 ukuran perusahaan, X6 pertumbuhan perjualan, X7 kepemilikan institusional, dan Y-nya itu adalah financial distress. Lalu kita ke analyze, terus pilih bagian regression, lalu binary logistik, dan pindahkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke covariates. Lalu kita pencet option, pastikan Hosmer iteration itu terchecklist, dan selanjutnya pencet continue, lalu OK. Selanjutnya ada analyze lagi, kita masuk ke descriptive statistik, pilih bagian frekuensi, lalu kita pindah semua variabel ke kanan, terus ke bagian statistik, pastikan mean, median, mode, standard deviation, minimal dan maksimal itu terchecklist, lalu continue, selanjutnya OK. Nah, yang terakhir ada analyze descriptive statistik, lalu bagian deskriptif pindah semua variabel ke kanan, pencet option, pastikan mean, standard deviation, minimal, maksimal itu terchecklist, lalu continue dan OK. Lalu saya ingin menginterpretasikan tabel yang sudah saya buat atau data yang sudah saya buat. Yang pertama ada case processing summary, yaitu nilai sampel yang ada pada data tersebut ada 225 dan tidak ada data yang kosong atau hilang. Lalu ada tabel iteration history, dari nilai min 2 likelihood mengalami penurunan dari 184,751 menjadi 180,409, dan proses estimasi perhentian pada literasi keempat karena ada perubahan parameter kurang dari 0,001. Nah, ini menunjukkan kalau estimasi maksimum likelihood sudah mencapai konvergensi sehingga model dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya. Nah, secara keseluruhan akurasi model awal itu adalah 86,2%. Angka ini tuh bisa didapat karena mayoritas data berada pada kategori 0. Nah, model yang baik di blok 1 nantinya harus menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dari 86,2%. Nah, selanjutnya ada nilai SIG 0,00 atau kurang dari 0,05. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa secara simultan ketujuh variabel independen ini dimasukkan bersama-sama ke dalam model pada blok 1. Nah, selanjutnya juga ada dari iteration
Mean dua log likelihood, nilai ini itu terus menurun dari 166,370 pada iterasi pertama menjadi 147,893 pada iterasi ke-6. Nah, penurunan ini itu menunjukkan bahwa model regresi menjadi semakin baik dan semakin fit dengan data setelah masukkan variabel prediktor X1 sampai X7, lalu nilai signifikan 0,00. Nilai ini tuh lebih kecil dari 0,05, maka model fit secara signifikan, artinya secara bersama-sama variabel X1, X2, X3, X4 sampai X7 memengaruhi signifikan variabel terhadap dependen. Nah, selanjutnya ada tabel deskriptif. Deskriptif ini menunjukkan nilai maksimum, minimum, min, uji deskriptif ini menunjukkan nilai maksimum, minimum, min, dan standard deviation. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're